Salam. Mengasihi dengan perbuatan. Mengasihi dengan perbuatan. Ada dua kelompok tadi dalam bacaan ini. Digambarkan di awal itu kelompok kambing dan domba. Domba masuk ke dalam surga dan kambing digambarkan masuk ke dalam neraka. Kenapa gambaran kambing dan domba? Ya, katanya domba itu gembalanya di depan, diikut. Kalau kambing itu gembalanya di belakang, diusir. Jadi domba itu adalah orang setia dan kambing itu adalah yang tidak setia. Sehingga dikatakan yang domba masuk ke dalam surga atau ke dalam kehidupan yang kekal, dan yang kambing masuk ke dalam neraka atau kehidupan yang penuh dengan siksaan. Mengasihi dengan perbuatan. Kelompok pertama juga berkata, kami tidak pernah melihat engkau sakit, kami tidak pernah melihat engkau susah, kami tidak melihat engkau di penjara, kami tidak pernah melihat engkau telanjang, kami tidak pernah melihat engkau haus. Tapi kenapa mereka mau masuk surga? Karena mereka menolong orang yang ada di sekitarnya. Kelompok yang kedua sama, memberi penjelasan bahwa kami tidak pernah melihat engkau telanjang, kami tidak pernah engkau melihat haus, kami tidak pernah melihat engkau di penjara, kami tidak pernah melihat engkau sakit. Karena tidak pernah melihat, dalam alasan yang sama tapi tidak menolong orang-orang di sekitarnya. Makanya itu yang membuat mereka harus masuk ke dalam neraka. Mengasihi dengan perbuatan. Kita awali renungan hari ini dengan cerita. Ada dua cerita. Pertama, dan ini pasti sudah lazim, bagaimana Bunda Teresa di Kolkata dalam masa dia melayani ke sana, memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang mewah lalu kemudian pergi ke Kolkata untuk menolong orang-orang miskin dan orang-orang yang terabaikan di sana. Waktu dia sampai ke sana, dia kehilangan seluruh harta bendanya, termasuk tiket dan paspornya hilang. Lalu kemudian pada saat dia keluar, dia melihat ada seorang laki-laki rentah, umurnya belum terlalu tua, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Separuh badannya telah busuk dan dia sepertinya sangat kelaparan. Lalu orang itu menengadah tangannya kepada Bunda Teresa dan berharap meminta sesuatu untuk dimakan. Tapi Bunda berkata begini, hari ini aku kehilangan segalanya. Aku tidak punya apa-apa dan tidak mungkin bisa menolongmu. Tidak ada uang, tidak ada makanan padaku. Tetapi Bunda Teresa mempunyai suatu insting dan berkata, ada baiknya aku mengulurkan saja tanganku. Itu perintah yang dia dengar dalam instingnya sebagai seorang yang baik. Lalu kemudian dia mengulurkan tangannya kepada laki-laki itu, dan laki-laki itu menerimanya. Segera laki-laki itu begitu gembira, hidupnya seperti dipulihkan. Lalu kemudian Bunda Teresa membawa dia ke tempat di mana dia di mana panti dia asuh, lalu kemudian membaringkan di suatu tempat. Suatu hari laki-laki itu akan mati karena memang kondisinya sudah tidak bisa lagi ditolong. Lalu, tapi wajahnya tidak pernah berubah. Dia terus tersenyum bahagia, dia terus merasa damai. Lalu orang di sekitarnya bertanya, Pak, Bapak hari ini akan mati, nampaknya seperti itu. Tapi kenapa wajah Bapak semakin hari semakin ceria? Dia bilang begini, 10 hari yang lalu saya berjumpa dengan Tuhan lewat Bunda Teresa. Walau hari itu sentuhan tangannya tidak menyembuhkan lapar dan hausku, dan juga tidak bisa mengobati lukaku, sakitku yang parah ini. Tapi hari itu saya melihat bahwa kalau di India, kalau ada seorang ibu yang mengulurkan tangannya terhadap anaknya, maka itu bertanda bahwa harapan besar sedang digantungkan pada kehidupan anak itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada seorang ibu memeluk anaknya, itu bertanda bahwa cinta dari seorang ibu menghidupkan segala harapan yang baru. Yang ketiga, saya memang ternyata harus mati
Tapi saya bahagia akan mati hari ini. Karena saya bisa membayangkan, kalau saya meninggal pada 10 hari yang lalu, saya akan mati seperti anjing di jalan. Dibungkus, ditutupi mungkin hanya dengan koran, atau dibuang, diseret ke semak-semak. Tapi hari ini, saya memang harus mati, dan akan mati. Tapi saya bahagia, karena saya akan mati sebagai seorang manusia. Kemarin 10 hari yang lalu, kalau saya mati, maka saya akan mati seperti seekor anjing. Tak ubahnya seperti anjing. Perjumpaannya dengan Bunda Teresia mengubah hidupnya dari seperti binatang menjadi manusia. Hari ini aku ditidurkan, dibaringkan di tempat yang pantas untuk manusia. Hari ini aku ditidurkan, dijaga dan dirawat, dan aku diberi penguatan seperti manusia. Dan kalau hari ini aku diberi makan seperti manusia. 10 hari yang lalu aku memang diberi makan orang, tetapi diberi makan seperti seekor anjing. Tak ada satu orang pun yang berani menyentuhku. Mereka memang memberikanku uang, tapi mereka membuangkan uang itu ke hadapanku. Mereka memberiku roti, tapi mereka membuang roti itu di hadapanku. Lalu aku merangkak untuk mendapatkan roti itu. Hari ini aku mendapat roti yang sama seperti yang dibuangkan orang di pinggir jalan. Tapi apa? Aku menerimanya dengan cara yang berbeda. Hari ini roti yang sama 10 hari lalu yang aku makan, atau bertahun-tahun yang lalu aku makan, tidak lagi kudapatkan seperti anjing, tapi dimasukkan ke dalam mulut saya seperti disuap seperti seorang anak. Roti yang sama, tapi cara menerimanya berbeda. Itulah kasih. Itulah cinta. Kita berharap bahwa dari renungan ini, dari kisah ini mengajari kita bahwa cinta, kasih bukan tutur kata saja, tapi kasih adalah perbuatan nyata. Masih pasti teringat di pikiran kita bagaimana patung besar, dan mungkin kita tahu patung besar di Parepare, patung cinta Ainun dan Habibie. Patung itu bukan saja baru dikonsep dan dibuat beberapa waktu yang lalu, tetapi itu adalah gambaran cinta dari seorang pribadi yang disebut Habibie. Ceritanya panjang, tetapi singkatnya saya ingin cerita seperti ini. Suatu hari Habibie sakit dan sangat parah. Lalu kemudian dia sampaikan kepada keluarga dan anak-anaknya, saya harus berobat, harus sembuh, tidak boleh meninggal, tidak boleh mati. Kenapa? Dan akhirnya harus ke Jerman untuk berobat. Ditanya kenapa Habibie ketakutan untuk mati. Dia bilang begini, saya tidak takut untuk mati. Yang saya takutkan adalah kalau saya mati, siapa yang jaga Ainun? Ainun itu istrinya. Saya tidak ingin mati lebih dulu dari Ainun, karena saya begitu mencintainya dan saya tidak ingin meninggalkannya. Saya takut kalau saya mati, siapa yang menjaga dan mengasihi Ainun? Karena dia begitu merasakan bagaimana Ainun kemudian mendampinginya, meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang dokter lalu pergi ke Jerman mendampingi Habibie yang masih studi. Sekalinya waktu tidak berjalan, ceritanya diperpendek, Ainun meninggal. Sangat sedihlah Habibie. Gambarannya di seluruh dunia tahu. Sesudah Ainun meninggal, Habibie jatuh sakit dan mulai hampir drop lah begitu. Lalu kemudian di kondisi akhir hidupnya ada seorang yang bertanya kepadanya, Habibie, Anda harus dibawa ke Jerman untuk berobat supaya bisa sembuh. Dia bilang tidak perlu lagi. Sekarang saya sudah siap mati. Tidak perlu dibawa lagi untuk berobat. Kenapa? Saya kira dulu Habibie sangat takut untuk mati. Kenapa hari ini sudah siap? Dia bilang begini, dulu saya takut mati kalau saya harus meninggalkan Ainun seorang diri. Sekarang saya sudah siap mati. Kenapa? Karena saya tahu di sana Ainun sudah menungguku. Di sana Ainun, orang yang aku kasihi, sudah menungguku. Sehingga dengan begitu saya tahu dia menikmati suatu tempat yang indah di sana. Saya tinggal ke sana untuk bertemu dengan dia. Saudara, kalau Ainun, kalau Habibie punya konsep tentang bahagia di seberang sana itu seperti itu, masakan kita yang dengan janji jelas ini pada kesempatan ini bacaan ini mengatakan bahwa akan tiba hari penghakiman.
Dan kalau penghakiman itu datang, maka Anda dan saya akan mendapat penghakiman yang sama. Tapi tempat kita seperti tempat yang dibayangkan Habibie itu. Seperti tempat yang dibayangkan Habibie itu. Bahwa tempat kita akan dihakimi, waktu penghakiman akan datang, tapi kita akan ditempatkan di tempat di mana domba-domba itu berkumpul. Dan kita akan ke sana. Sekali lagi, kalau Habibie punya konsep tentang bahwa Ainun sudah menunggunya di tempat di sana yang indah itu, maka kita lah juga pasti punya konsep yang jauh lebih dari itu. Dibayangkan tadi, dibacakan dalam pembacaan kita bahwa kalau penghakiman itu datang, maka kita akan dipisahkan antara domba dan kambing. Domba akan menuju tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Itu saya dan saudara. Tempat itu seperti yang dibayangkan oleh, dan pasti masih lebih dari yang dibayangkan oleh Habibie. Kalau dia saja sudah tidak takut mati karena dia yakin bahwa ada orang yang mengasihinya di sana, kita melampaui itu. Lebih dari itu, bahwa kalau kita mengakhiri kehidupan ini, kalau selesai di sini, maka tempat kita lebih dari tempat yang dibayangkan oleh oknum ini tadi. Saya kira bahwa kemudian itu membuat kita berjaga-jaga terus. Apa yang kita mau kerjakan supaya kita tetap jadi domba? Jangan izinkan orang telanjang di sekitarmu. Jangan biarkan orang lain menderita, apalagi kalau karena engkau. Apa yang harus kita buat supaya kita ke sana tetap bertahan sebagai domba? Jangan bahagia melihat penderitaan orang lain. Firman Tuhan sudah mengajari kita. Ada dua kelompok tadi. Yang satu berkata, kami tidak pernah melihat engkau telanjang, tapi mereka menolong orang-orang yang telanjang. Kami tidak pernah melihat engkau non haus, tapi mereka memberi minum bagi yang haus di sekitarnya. Yang kedua juga berkata begitu, kami tidak pernah melihat engkau telanjang, tidak pernah melihat engkau haus, tidak pernah melihat engkau di penjara, tetapi mereka tidak menolong orang-orang di sekitarnya yang haus, telanjang, atau yang sedang menghadapi pergumulan. Maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan. Yang pertama tadi dikatakan, sesungguhnya sesuatu yang telah kamu lakukan. Mengasihi dengan perbuatan. Yang telah kamu lakukan, itu yang kemudian membuat engkau akan masuk ke tempat, yaitu surga. Yang kedua, sesungguhnya sesuatu yang tidak kamu lakukan. Karena kamu tidak lakukan, maka engkau masuk ke tempat yang berikutnya. Sekarang ini Bapak Ibu, kita sedang masuk di dalam minggu sengsara yang pertama. Tunjukkan kebaikanmu lewat wajahmu. Kita ini orang Mamasa, orang Toraja, ada yang disebut Mak Lindowatu. Saya lalu bilang, oh baik sekali dalam sini Pak Pendeta, tapi kasar keluar. Ditinggalkan itu. Kata harus sama dengan perbuatan. Kalau kita bilang kita kasihi orang, tunjukkan lewat perbuatan. Siapa yang tidak pernah mengenal Khalil Gibran? Bagaimana dia merangkai puisi yang luar biasa tentang cinta. Tetapi apakah dia mampu kemudian menggambarkan cintanya itu nyata kepada keluarganya? Itu yang menjadi pertanyaan. Kita juga dipanggil untuk itu. Kita diajak untuk mengasihi. Tinggalkan lindo batu, muka misuk, dan tunjukkan wajah manismu. Kalau kita punya anak kecil, selalu katakan, coba kasih lihat wajah cantikmu. Ada begitu nih, ibu-ibu? Wajah cantikmu. Ya. Coba kasih lihat wajah cantik ke siapapun juga. Kalau dikasih lihat wajah cantik, itu pengaruhnya besar kepada orang lain. Pelan-pelan saja, smile. Kalau Anda smile, kalau Anda senyum kepada orang, itu perbuatan. Perbuatan kecil, tapi bisa mengubah dunia. Tertawa itu membawa pengaruh dampak. Senyum itu begitu. Tapi kalau sudah dari dalam kotor memang, tidak baik ini, salah memang, ya salah semua mi. Semua orang dan semua pekerjaan orang tidak pernah benar di mata kita kalau sudah salah dari dalam. Untuk itu mari kita tunjukkan wajah yang gembira.
Mulai ibu-ibu, tidak ada gunanya itu skincare ibu. Tidak akan merubah apa-apa kalau tidak cantiknya dari dalam. Skincare tidak membuat hidup lebih hidup. Mungkin hidup muka lebih putih, tetapi tidak akan merubah arak. Wajah sudah kulit, mukanya sudah glowing, tapi tetap tidak ada berubah. Setiap hari. Kasihan Pak Irwan. Kasihan suaminya. Ya, ada juga laki-laki begitu. Ada di Kalando dulu begitu. Dan kenapa bisa ibu ini cerai? Begini Pak Pendeta apa? Ini suamiku tidur betul baru tidak bicara. Maksudnya dia bilang pokoknya itu seperti perempuan. Bukan semua perempuan juga begitu. Bicara terus, marah terus. Bagaimana mau satu kelambu dengan orang seperti itu? Apalagi mau satu bantal, satu sarung lagi. Itu. Ada sering kita bertahan di itu. Muka aku memang begini, tapi hatiku baik. Ingat, mengasihi dengan perbuatan. Melayani selalu dinyanyikan oleh mas gereja. Tapi saya berkali-kali menyanyikannya dengan berpikir begini. Melayani, kemarin dibilang lebih sungguh. Harusnya kita bilang lagi sekarang, melayani. Sungguh-sungguh melayani. Sungguh-sungguh melayani. Kalau kata sungguh-sungguh melayani itu mendorong kita untuk meningkat satu tingkat lagi. Bukan pelayanan dengan mimbar saja, tapi pelayanan nyata, mengasihi sesama, perbuatan. Kristus mati untuk kita. Bukan hanya kata-katanya tentang pengampunan, tentang kasih dan cinta, tetapi dibuktikan lewat karyanya di kayu salib. Yang nyata dari kehidupanmu, baik dari raut wajahmu, dari senyumanmu, hangatkan seluruh orang yang engkau jumpai. Buatlah sesuatu yang membuat orang lain bersuka cita. Pancarkan kasih sayang seperti Kristus memancarkan kasih sayangnya dari Bukit Golgota.